nama saya Rinaldo Nathan Abednego. Saya bersekolah di SDK Santa Maria. Saya akan menceritakan cerita asal-usul kota Banyuwangi. Pada zaman dahulu berdirilah kerajaan di ujung timur Pulau Jawa. Kerajaan tersebut bernama Kerajaan Blambangan yang memiliki raja yang adil dan bijaksana. Raja mempunyai seorang putra bernama Raden Banterang yang sangat gemar berburu. Pada suatu hari saat sedang berburu, Raden Banterang melihat seekor kijang yang sangat besar. Raden Banterang pun mengejar kijang itu sampai ke dalam hutan. Karena kelelahan, Raden Banterang beristirahat sejenak di tepi sungai. Namun dia dikejutkan dengan kedatangan seorang gadis cantik yang lari ketakutan. Raden Banterang memberanikan diri untuk mendekatinya dan menanyakan namanya. Ternyata gadis itu bernama Putri Surati, yang adalah seorang putri dari kerajaan Kelungkung. Ia melarikan diri dari musuh yang menghancurkan kerajaannya. Karena merasa kasihan, Raden Banterang pun mengajak Putri pulang ke istana. Putri Surati sangat bahagia bisa tinggal di istana dan karena kebaikan hatinya, Raden Banterang pun akhirnya menyukai Putri Surati. Mereka berdua akhirnya menikah. Rakyat sangat senang menyambut kabar pernikahan mereka. Suatu hari Putri Surati berjalan sendiri ke pasar. Di tengah jalan ia bertemu dengan seorang laki-laki yang berpakaian compang-camping, yang ternyata adalah kakaknya yang bernama Rupaksa. Rupaksa membujuk Putri Surati untuk membalas dendam pada Raden Banterang karena dialah yang membunuh ayah mereka. Namun Putri Surati menolak permintaan kakaknya dan itu membuatnya sangat marah. Sebelum pergi, Rupaksa memberikan ikat kepalanya yang berwarna merah sebagai kenang-kenangan darinya dan menyuruh Putri Surati untuk meletakkan ikat kepala itu di bawah bantal. Sesuai pesan kakaknya, Putri Surati meletakkan ikat kepala itu di bawah bantal. Putri Surati berniat untuk menceritakan pertemuannya dengan Rupaksa kepada Raden Banterang, namun ia menundanya karena ternyata Raden Banterang belum pulang dari berburu di hutan. Raden Banterang bertemu dengan laki-laki yang berpakaian compang-camping. Ia menghasut Raden Banterang dan mengatakan bahwa Putri Surati berniat untuk membunuh Raden Banterang karena balas dendam. Buktinya adalah ikat kepala berwarna merah pemberian pembunuh sewaan yang diletakkan di bawah bantalnya. Raden Banterang sangat marah dan segera pulang untuk menemui istrinya. Dia ingin langsung memastikan kebenaran cerita lelaki yang ditemuinya di hutan. Betapa terkejutnya ia karena ternyata Raden Banterang menemukan ikat kepala berwarna merah di bawah bantal Putri Surati, persis
seperti yang diceritakan lelaki tadi. Raden Banterang menyeret Putri Surati ke pinggir sungai. Dia berniat menenggelamkan Putri Surati tanpa mendengarkan penjelasannya. Ketika Raden Banterang mengetahui bahwa laki-laki di hutan tadi adalah kakak Putri Surati, Raden Banterang semakin marah, mengira mereka bekerja sama untuk membunuhnya. Putri Surati terus memohon, namun tidak dihiraukan. Maka Putri Surati pun mengucapkan sumpah apabila air sungai ini harum dan bening, berarti Putri Surati tidak bersalah. Tetapi jika air sungai ini keruh dan berbau busuk, berarti Putri Surati memang bersalah. Bukannya percaya, Raden Banterang justru menghunuskan kerisnya. Tubuh Putri Surati akhirnya tercebur ke sungai, dan ternyata air sungai tersebut menjadi jernih dan harum. Raden Banterang menatap tubuh Putri Surati yang tenggelam. Dia menyesali perbuatannya karena ternyata istrinya memang tidak bersalah. Karena bau harum air sungai itu, akhirnya diberilah nama Banyuwangi, yang artinya air yang harum. Nama Banyuwangi akhirnya dijadikan nama kota, yaitu Banyuwangi. Teman-teman, pesan moral yang kita dapatkan dari cerita ini adalah